Let it go. Let me cry. Andi Wijanarko. Masuk Pak Eko. Open aja sih. Jadi Islam pribadi loh mesti ada. Ntar siapa? Mana? Komentarnya nggak bisa masuk, telat. Nah, di remove aja. Mohon maaf Enggak. karena pemateri nggak bisa masuk, jadi saya kick satu ya. Masuk. Boleh. Remove aja. Kayaknya seru ya. Belum ada loh itu. Saya Pak, saya aja gitu. Jadi Nabi Yunus. Saya aja yang dibuang ke laut. Monggo ke sana. Nah, yang pengen belajar Python, nah, silahkan masuk ke kelas Python, nanti bisa dilanjut ke AI. Kalau belum punya basic Python, nggak usah milih ke AI dulu, nanti nggak nabrak-nabrak. Gitu ya. Nah, kalau yang suka front end mobile, nah, silahkan masuk ke kelas mobile. Itu. Jadi, oke, sebentar, saya share informasinya. Jadi silakan daftar, masih kita buka. Nanti hari Senin kita mulai. Sebentar, saya buka. Nih ya. Untuk yang oke ini full stack front. Gimana? Nah, ini Python. Silahkan yang fokus ke Python ikut kelas ini. Jadi besok belajar detail. Kalau cuma 2 jam ini kan masih kulit-kulit saja. Kalau ini benar-benar kita 1 bulan itu full teori dari jam 8 pagi, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu nanti konten, ada teori, terus kemudian ada latihan, ada case. Setiap hari belajar mengerjakan case. Nah, setiap sore nanti di-push hasil latihannya itu, terus kemudian sorenya kita daily scrum. Kita review bareng-bareng. Besok begitu lagi. Nah, kan gitu. Besok begitu lagi, jam 9 kita mulai materi, latihan, nanti ngerjain case. Terus di-push pekerjaannya, sore daily scrum. Cek lagi. Terus selama sebulan, itu teori. Case individu. Nah, mulai masuk bulan kedua, baru mulai masuk case kelompok. Tidak hanya misalnya Python, tidak hanya orang Python doang. Nanti akan misalnya kita akan bikin project misalnya analisis dampak COVID terhadap perekonomian misalnya begitu. Berarti kan butuh orang front end, butuh orang back end, butuh orang mobile, butuh orang data science misalnya gitu. Itu nanti akan di mix jadi satu. Gitu. Jadi di project tentu belajarnya menjadi banyak. Satu belajar komunikasi, belajar manage project, belajar apalagi biar nggak ada ewoh-ewoh, kan gitu kan. Punya rasa tanggung jawab, harus mengerjakan apa, harus ngambil misalnya backlog-nya kemana, kan gitu. Nah, dengan itu nanti mudah-mudahan 2 bulan, teman-teman paling tidak git-nya sudah warnanya hijau, nggak putih lagi. Nanti kalau git-nya semakin hijau kan semakin bagus tuh. Otomatis suatu saat kalau misalnya mau daftar kerja, tinggal tunjukin aja. Kan jelas. Path-nya jelas. Nah, Mas Robi yang hari ini kita sharing Python, dia git-nya, GitHub-nya di urutan nomor 40 dari sekian ribu. Jadi rajin dia. Nah, nanti ada lagi yang nomor 1 itu siapa? Yang dari Bandung. Itu kalau nanti daftar kerja, nggak usah ngasih CV tuh. Kasih aja itu git-nya. Jelas. Kan gitu. CV kalau cuma CV polesan-polesan nggak jelas, nggak ada gunanya. Gitu ya. Nah, silakan ini nanti daftar di sini. Nih, daftar di sini. Silakan ikut semua. Nggak bayar, nggak pakai kartu-kartuan. Tapi kalau mau bayar ya monggo. Nggak ada kewajiban. Ya. Oke. Itu dari kami. Silakan nanti kalau enggak saya share ke grup ininya informasinya biar lebih jelas untuk belajar Python lebih detail lagi.
selama COVID ini kita semua online dari pagi sampai sore online ya. Online-nya ya nanti gini, kalau materi cuma pagi 1 jam. Nanti habis itu diskusi via Telegram, post dan sebagainya. Habis itu nanti sore kita cek lagi jam 4, 1 jam lagi gitu. Jadi pagi sore. Kayak minum obat ya. Gitu kira-kira dari saya. Silakan Mas Uta kalau mau ada informasi baru. Halo teman-teman, informasi baru sih nggak ada, hampir sama kayak kemarin. Mau beberapa info aja mungkin. Kalau yang hobi nulis, nanti sore ada Zoom di Padepokan Asa juga. Itu tentang menulis cerita perjalanan. Jadi kita pakai draft tulisan di laptop yang bisa kita kembangin buat jadi tulisan. Kayak gitu. Kalau buat selebihnya nggak ada. Semoga hari ini lancar belajarnya teman-teman. Terus bisa dapat yang terbaik. Gitu aja Pak Abdullah. Cek. Oke, lanjut. Sekarang Mas Robi silahkan, katanya mau langsung coding. Halo. Cek sound. Ya Pak. Oke, nah, halo semuanya. Ya, oke, hari ini kita akan bahas tentang microservices. Implementasinya nanti menggunakan Python dan framework-nya Flask. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau coba review dulu 3 materi tentang Python yang sebelumnya. Ya. Nah, oke, ini yang pertama kita sudah belajar Python fundamental. Di sini kita belajar tentang mulai dari bahasa pemrograman sampai dasar-dasar Python. Nah, artinya di sini kita semua sudah bisa menulis kode Python gitu ya, dan juga menjalankannya. Nah, dan kita tahu juga kegunaan Python itu bisa untuk apa aja. Nah, kemudian yang kedua, kita berbicara tentang web development di Python. Nah, di pertemuan ini kita membahas mulai dari kemampuan Python itu bisa untuk apa aja, sampai mendetail mengenai pengembangan web dengan menggunakan Python. Nah, dan juga prakteknya ya, menggunakan Flask. Oke, nah di sini harapannya kita semua sudah bisa membuat ekosistem web, apapun itu, baik aplikasi web maupun situs web dengan menggunakan framework Flask. Nah, kemudian yang ketiga, yang kemarin kita sudah belajar mengenai REST API dan implementasinya menggunakan Flask Framework. Nah, harapannya kita semua sudah bisa sudah mengerti apa REST API itu, mulai dari API sampai REST API, sampai dengan mampu untuk membuat REST API server dengan menggunakan Flask. Nah, kemudian hari ini adalah pengembangan dari REST API ini sebenarnya. Jadi kita masih menggunakan Flask untuk membuat REST API, tapi REST API-nya agak sedikit beda. Nah, tapi masih REST API ya namanya. Nah, bedanya apa? Kalau REST API kan gambarnya seperti ini. Jadi ada client, ada server di sini. Nah, server menyediakan API gitu ya. Nah,
Nah, API ini dikemas dalam bentuk web service karena REST API menggunakan protokol web sebagai media transfernya. Makanya disebutlah web service. Nah, karena menggunakan protokol web untuk media transfernya sehingga disebut web service gitu ya. Nah, di REST API ini karena kita mengenal web service, nah sekarang bayangin nih kalau kita bikin aplikasi dengan menggunakan REST API. Jadi ada klien, ada server. Nah, yang klien kita singkirkan dulu, kita bicara yang server. Misalkan yang server ini sudah ada fitur login, sign up, pokoknya urusan user. Kemudian misalkan aplikasinya aplikasi toko buku. Misalkan ada service untuk mengolah data autor buku, kemudian untuk mengolah data buku, lalu ada untuk data customer, dan ada data penjualan. Nah, bayangkan keempat jenis manajemen data ini kan yang semuanya ini kemungkinan datanya membengkak, kemungkinan membesar, dan kemungkinan juga manajemen terhadap datanya itu bertambah, proses manajemennya. Nah, proses manajemen yang bertambah ini berarti kodenya juga harus nambah. Nah, kalau kode harus nambah, berarti aplikasi kita di sisi servernya saja itu sudah menjadi semakin besar. Nah, kalau sudah semakin besar kayak gini, maka ada satu solusi nih. Kalau misal kesusahan untuk manage kodenya sampai kalau misal performanya udah turun, nah ini juga bisa digunakan sebagai optimasi. Jadi kita bisa membagi, di sini bagian kita, web service ini, membagi web service ini menjadi bagian-bagian kecil atau mikro. Nah, jadi web service yang dibagi menjadi bagian kecil, nah itulah yang kita sebut dengan microservices. Kalau yang di kiri, ini kita tidak menggunakan REST API, tidak juga menggunakan web service, tapi kita menjadikan satu klien dan server semua di sini. Nah, kalau di sini sudah pasti kita bisa bayangkan kodenya bakalan banyak banget. Nah, REST API sudah cukup membagi. Nah, di bagian microservice, ini kita lebih membagi lagi service kita. Jadi, service yang kemungkinan membengkak tadi, itu bisa kita lepas dari induknya. Lalu, dia bisa jalan secara independen. Nah, ini semua service itu berjalan secara mandiri. Nah, meskipun nanti dia akan membutuhkan data dari service lain. Misalkan ini ada garis yang menyilang antar service. Ini. Nah, tapi untuk hidupnya, untuk berjalannya service ini, dia berjalan independen. Dia nggak peduli nih ada service yang ini ada atau enggak. Pokoknya jalan aja udah. Nah, jadi kalau misal ada service lain yang mati, palingan service yang lain itu datanya nggak terpenuhi, tapi nggak ikut mati. Nah, maksudnya kalau ada service lain yang mati, service yang lainnya yang nggak ada masalah, ya aman-aman aja, tetap hidup. Nah, palingan ya datanya yang nggak terpenuhi aja. Nah, tentunya menarik kayak gini karena kita jadi lebih mudah untuk manage kode kita karena kecil dan konteksnya tuh lebih terpisah gitu. Jadi lebih jelas konteksnya yang mana. Misalkan di sini service buku. Ya berarti di sini kita cuma ngomongin tentang data buku. Nggak ngomongin data mobil, nggak ngomongin data aset.
apa sih? Ya itu. Ya data yang lain kita nggak pikirin. Kita hanya fokus ke buku gitu. Nah, misalkan ini servis buku. Nah, kemudian di sini ada servis lainnya. Nah, kemudian di microservice juga kita bisa lihat dari sisi database-nya. Ada service yang menggunakan database, ada juga yang tidak menggunakan database. Nah, sebenarnya di sini database-nya tidak harus sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu database digunakan untuk beberapa service. Itu juga bisa. Misalkan di sini menyilang ini. Ini juga bisa. Nah, sebaiknya apakah database-nya dibuat terpisah atau dibuat satu database tapi untuk beberapa service? Nah, ini sebenarnya microservice itu lahir dari kebutuhan. Jadi yang bisa menjawab itu adalah kebutuhan kita sendiri. Misalkan gini, tim kita itu ada 3 orang. Nah, tapi karena kodenya semakin banyak, kita pengen bikin service baru. Nah, karena kita pengen bikin service baru, kita harus merekrut orang yang bisa bikin service ini kan, bikin web service. Nah, artinya ya kita harus nyari orang programmer yang memiliki pemahaman yang sama. Nah, kesulitannya adalah tidak semua orang bisa paham atau suka dan juga berpengalaman dengan Python Flash. Contohnya yang kita pakai. Nah, jadi dengan microservice kita bisa menambah service tanpa harus menggunakan teknologi yang sama. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buat satu service tapi nggak dapat orang yang bisa Flash, ya udah cari aja orang yang bisa yang lain, misalkan PHP, nah atau Node.js, nggak apa-apa, mereka bisa jalan berbarengan. Nah, nanti komunikasi kayak gini, nah itu melalui REST API, melalui HTTP request, sama seperti dari klien ke server. Nah, dari klien ke server itu menggunakan REST API kan. Nah, antar service juga menggunakan REST API. Nah, jadi itu dari sisi kebutuhan. Nah, misalkan kita sudah ketemu kayak gitu. Oke, udah ada tim untuk bikin service baru. Nah, misalkan tim untuk bikin service order. Nah, menggunakan PHP misalkan. Nah, tapi di sini yang besar itu baru kodenya, belum database-nya. Nah, di sini kita masih nggak masalah gitu kalau untuk mau bikin database-nya satu aja pakai database-nya itu nggak masalah. Nah, walaupun nanti pertimbangannya ke yang lain-lain ya. Tapi di sini di microservice itu memungkinkan gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat microservice itu lebih fleksibel. Kalau kita mau mematikan salah satu service itu nggak ada masalah. Jadi misalkan kita pengen user tetap bisa login dan logout, tapi nggak bisa transaksi dulu. Ya udah tinggal kita matikan service yang untuk transaksi, tapi service untuk login logout tetap kita nyalakan. Nah, kalau pakai microservice tuh memungkinkan. Coba kita lihat ke sini. Kalau kita pakai REST API, semua layanan, semua kode itu terkumpul di sini. Nah, jadi untuk mematikan layanan order, kita ya harus mengubah kodenya. Kita komentar gitu kan, kita tutup aksesnya, baru kita
ya baru kita update kodenya, ya kita jalankan ulang servernya, ya gitu kan. Nah, prosesnya malah panjang. Kalau di microservice, kita cukup mematikan service yang nggak kita perlukan. Nah, jadi kayak gitu, itu untuk konsep microservice. Nanti kita prakteknya, kita bikin yang 4 service tadi, itu ya nanti saya tunjukkan kodenya ya. Nah, sampai di sini rekan-rekan ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh di-unmute mikrofonnya. Oke. Ya. Oke. Kalau belum ada yang mau didiskusikan, saya lanjut dulu. Oh, lewat komen ya? Oh, lewat chat maksudnya. Oke. Apakah dalam implementasi satu microservice diberikan untuk satu VPS? Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Fajar. Apakah dalam prakteknya satu microservice itu untuk satu fisik server? Nah, bisa iya, bisa enggak. Kalau mau di satu server itu satu service, boleh. Kalau mau beberapa service di satu server, itu juga boleh. Yang penting, semua service itu menyala dan bisa diakses. Nah, kalau sudah menyala dan bisa diakses, nanti mereka walaupun di server yang berbeda, mereka tetap bisa komunikasi, kan bisa diakses. Nah, jadi ya bisa-bisa aja. Nah, misalkan kita pengen service yang berkaitan dengan master, dengan data master. Data master itu maksudnya data induk, itu kita bisa taruh di satu server. Misalkan ada 10 service master gitu ya, kita taruh di satu server. Nah, kemudian untuk service yang transaksional, service transaksional itu maksudnya service yang digunakan untuk perubahan data yang lebih rutin gitu. Jadi lebih sering berubah datanya. Misalkan kayak data pemesanan, itu kan lebih sering berubah daripada data provinsi di Indonesia. Nah, data provinsi di Indonesia kan berubahnya jarang sekali gitu ya. Nah, itu kita jadikan data master. Untuk data yang kayak pemesanan, ya gitu-gitu. Nah, yang sering sekali berubah, nah itu kita letakkan di satu server, itu bisa. Nah, jadi ada 2 server menyala yang isinya service yang terpisah. Untuk satu aplikasi juga nggak ada masalah. Itu tetap bisa. Oke, dari Pak Riki, microservice ini dalam satu API atau berapa API sesuai banyaknya microservice? Nah, jadi microservice ini dia kan kita kemarin kalau di pembahasan ini kita sudah kenal yang namanya endpoint ya. Nah, endpoint itu adalah URL yang ketika kita akses, kita mendapatkan data dari, kita mendapatkan hasil dari REST API yang kita akses itu. Nah, itu endpoint. Endpoint ya gampangnya URL lah. Nah, jadi nanti tiap microservice itu diakses melalui endpoint ini. Nah, jadi kalau dibilang ada berapa API, ya API ini kalau jadi kita di sini anggap saja micro API ya. Nah, berarti ada beberapa API. Nah, karena API ini dikemas service gitu kan. Ya, jadi ada beberapa API. Jadi tergantung yang implementasi. Oke. Kemudian sambil menunggu pertanyaan yang lain, soalnya saya mau lanjut, takutnya udah terlalu muter-muter.
makanya makanya nunggu pertanyaan dulu. Biar tahu apakah yang saya sampaikan sudah diterima dengan baik atau perlu diulang. Jadi seperti itu, ya. Ntar ini saya close saja. Nah, di sini saya punya contoh. Punya contoh untuk microservice. Nah, ini rekan-rekan kalian bisa clone atau download. Bisa. Nah, ini. Nah, ini untuk praktek kita nanti, silakan rekan-rekan kalian pilih branch yang NoDB. Ya, gunakan branch ini. Lalu download, saya nggak tahu nanti yang ke download itu branch ini atau keseluruhan. Tapi nanti bisa pindah branch melalui Git kalau sudah install Git ya. Kalau belum, nggak apa-apa, ngetik ulang aja. Malah lebih kerasa. Oke, ini ada pertanyaan. Berarti satu microservice, satu API ya, Mas? Ya, kalau misalkan itu kalau kita sepakat bahwa bahwa service ini adalah API, berarti satu microservice itu satu API. Begitu. Nah, nanti ini adalah bahan praktiknya. Silakan rekan-rekan sekalian lihat di sini URL-nya. Saya kirim lewat komen ya. Lewat chat, sorry. Nah, itu saya kirim URL, nanti itu kita pakai untuk bahan praktek kita. Nah, ini sebenarnya repositori sudah 7 bulan yang lalu saya buat. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sulhan. Kalau database terpisah per microservice itu apakah tidak ada relasional antar DB-nya? Nah, kalau urusan relasional karena terpisah, relasionalnya diurus di sisi aplikasinya. Nah, kalau misalkan pengen dipisah, ya berarti di level database atau di dalam database-nya kita tidak mengatur relasional untuk yang datanya di luar database itu ya. Tapi kalau masih di satu database ya memungkinkan aja untuk melakukan relasional. Nah, ada dari Pak Bambang S, database bisa jadi satu, ya bisa juga jadi banyak. Nah, itu tergantung kebutuhannya gimana. Oke, ini silakan di-download dulu bahan latihan kita. Udah, Pak. Udah di-chat. Nah, ini sebenarnya repositori dari 2019. Dari November 2019. Ini waktu workshop tentang microservice juga. Nah, oke, kalau gitu, kalau sudah di-download, silakan masuk ke foldernya. Bisa melalui file manager atau yang lainnya. Nah, di sini saya sudah masuk ke foldernya. Ya, saya pindah dulu ke master biar terlihat sama. Nah, kalau sudah di-download, silakan kodenya ini dibuka di kode editor kesayangan teman-teman.
Oke. Nah, ya. Oke, URL-nya sudah saya share ke kolom chat. Nah, kalau sudah di-download, ini kita sudah punya 4 service. Di sini karena kita membahas Flash, jadi semuanya masih pakai Flash ya. Nah, di sini ada 4 service. Yang pertama ada author, ada book, ada customer, ada order. Nah, author ini adalah service untuk memanage data author. Author itu bahasa Indonesianya apa ya? Nah, pengarang atau penulisnya. Nah, kalau di buku, author itu pengarang atau penulis. Nah, lalu ada book, itu buku, ada customer, kemudian ada order untuk pemesanan. Nah, jadi di sini kita bikin service untuk jualan buku. Oke, nah ini kurang lebih service yang dibutuhkan untuk membuat toko buku ya kurang lebih kayak gini ya. Saya ada author, buku, customer-nya, kemudian data ordernya. Nah, tapi di sini kita pakai database MySQL, mungkin rekan-rekan sekalian belum menyiapkan database-nya, tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan supaya tidak menggunakan database. Nah, kalau dilihat tadi di GitHub ini kan ada branch NoDB. Nah, kalau sudah download kodenya tadi, nanti bisa pindah ke branch NoDB tadi dengan perintah git checkout NoDB. Nah, oke. Kalau sudah pindah, nanti bagian database-nya sudah hilang. Nah, bagian database-nya sudah hilang, sudah nggak ada lagi MySQL-an. Nah, service yang pertama yang kita buat adalah service untuk author, data author. Ini sebenarnya modul request nggak perlu, belum saya hapus tapi nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, silakan rekan-rekan buka kode editornya dan langsung coba coding. Sambil saya coba jelaskan ya. Nah, jadi dari keempat service ini, kita membuat masing-masing itu seperti REST API biasa. Nah, jadi sini ada route-nya, ada handler-nya, kemudian mengembalikan data JSON, gitu ya. REST API biasa. Nah, ini juga REST API biasa, yang customer juga REST API biasa, yang order juga REST API biasa semua. Nah, bedanya mereka berjalan di port yang berbeda. Nih. Oke, saya mulai dari atas deh. Nih, yang author itu jalan di port 8000, yang book jalan di port 8001, yang customer jalan di port 8002, yang order jalan di port 8003. Nah, ini mereka semua jalan di port yang beda-beda. Nah, karena mereka jalan di port yang berbeda-beda, sehingga klien kalau mau akses, ya harus akses ke masing-masing portnya.
port berjalan servisnya ada di mana. Karena servisnya berjalan di port 8000. Nah, ya berarti dia sedang menggunakan service author untuk mengambil data author. Kemudian kalau dia mau akses data yang lain, ya dia harus masuk ke port yang lain. Nah, misalkan nih, saya mau menjalankan ke empat-empatnya. Artinya saya harus buka 4 terminal. Ini. Kemudian jalankan yang author service app.py. Kemudian di sini Python book service app.py. Kemudian di sini customer service app.py. Kemudian Python order app.py. Nah, ini mereka sudah berjalan sesuai dengan portnya masing-masing, Kak. Ini 4003. Nah, sekarang sudah bisa buka oke. Nah, sekarang sudah bisa buka Insomnia untuk mencoba apakah keempat service kita tadi sudah jalan dengan benar. Nah, misalkan di sini saya buat saja folder untuk service author. Ini saya akses ke localhost port 8000 tadi author. Nah, di sini saya sudah dapat hasilnya. Get all authors. Kemudian kalau saya pengen ambil yang book, saya bikin dulu. Book. Book ini kalau bahasa Bali artinya rambut. Nah, book tadi kan ada di port 8001, kita coba. Nah, get all books. Oke. Sekarang kita coba untuk yang customer. Customer ada di port 8002. Get all customers. Yang tadi sudah books, authors. Nah, sekarang yang order. Ada di port 8003. Nah, ini get all orders. Nah, silakan rekan-rekan sekalian dicoba dulu. Nanti kalau ada error atau problem, silakan ditanyakan ya. Nah, saya ulang, jadi stepnya bukan step ya, step penyakit. Nah, jadi stepnya adalah silakan kunjungi repository ini, microservice Python di GitHub. URL-nya sudah saya share di bagian chat. Nah, setelah ini di-download, lalu buka di kode editor kesayangan teman-teman sekalian. Ada yang sayang kode editor? Kalau saya pakainya Visual Studio Code. Ya. Nah, kenapa pakai Visual Studio Code? Di minggu lalu saya sudah rekomendasikan pakai ini. Ya, ini ya yang umum aja sih sebenarnya. Oke, kalau sudah dibuka di kode editor, boleh dilihat-lihat dulu kodenya. Kalau sudah dirasa cukup, silakan langsung dijalankan.
melalui terminal nih kayak gini nih. Kalau untuk pengguna Linux dan Mac atau Mac, buka terminal lalu jalankan 4 terminal. Di masing-masing terminal ini kita jalankan masing-masing servisnya. Di sini ada author service, ada book, ada customer, ada order. Nah, untuk yang pakai Windows, nanti menyesuaikan aja, buka command prompt, lalu lakukan hal yang sama. Mungkin buka sampai 4 command prompt ya. Nah, tapi nggak tahu, command prompt di Windows bisa ada tab-nya nggak ya? Sudah update? Belum. Oke. Nah, oh ya, menghilangkan database SQL-nya gimana, Mas? Nah, menghilangkan database .SQL-nya, kita pindah yang tadinya ini di bawah nih. Kalau di VS Code nih kelihatan nih. Nih, coba perhatikan kursor saya. Ini ada di melingkar-melingkar. Saya arahkan di pojok kiri bawah. Nah, kalau yang tulisannya master, dia akan muncul ini database SQL. Nah, kalau kita mau yang tanpa DB, pindah saja ke NoDB. Ini diklik, lalu pindah ke NoDB. Klik. Nah, ini sudah hilang. Nah, Pak Ari, modul SQL not found, cara menambahkan gimana? Itu sudah pindah branch belum? Kalau sudah pindah branch, harusnya nggak ada error yang berkaitan dengan SQL. Karena memang tidak meload modul SQL ya. Nah, terus di bagian chat ternyata perang ini, Pak. Perang kode editor. Tim VS Code, tim PyCharm. Nah, sebenarnya saya user Vim ya, tapi supaya tampilannya umum, kalau Vim kan nah, ada yang pakai Atom, saya juga pakai Atom. Saya pakai semua, pokoknya yang bisa menyelesaikan masalah kita pakai aja. NoDB-nya, oh ya, kecil. Halo. Oh enggak ya. Nah, gimana tadi? Oh nih, bukan. NoDB-nya nggak ada, Mas. Oke. Untuk pindah branch-nya, masalah di local branch nggak ada. Oke. Memang itu pertanyaan yang saya tunggu. Jadi, oke, ini boleh salah satu servisnya dimatikan. Saya pindah dulu ke branch master. Sini harusnya pindah ke master. Nah, ketika teman-teman masuk ke project-nya, kemungkinan adalah teman-teman sedang ada di branch master ya. Nah, branch NoDB-nya belum ada. Caranya biar adalah ketik aja git checkout -b NoDB. Nah, oke, jangan lupa -b-nya. -b ini artinya kita pindah branch NoDB. Kalau nggak ada, kita bikin branch-nya. Nih. Nah, di sini dia bilang fail, soalnya udah ada. Nah, ini kalau belum ada, dia bakalan bikin branch-nya. Oke, sudah. Kalau sudah pindah ke branch NoDB, oh sorry, ini -b artinya kita membuat sekaligus pindah ke branch NoDB. Nah, kalau branch NoDB-nya sudah berhasil dibuat, cara ngeceknya ya tinggal git branch saja. Nih, akan muncul branch NoDB. Atau kalau menggunakan flag
admin B ini harusnya nggak perlu dicek lagi, otomatis sudah pindah ke branch NoDB. Nah, kalau sudah pindah ke branch NoDB, silakan jalankan perintah ini, pull origin NoDB. Git pull origin NoDB. Ya. Oh, sorry. Harusnya DCO. Nah, setelah pindah di branch NoDB, nah, silakan jalankan perintah git pull origin NoDB, gitu ya. Nah, nanti akan ada panjang nih kayak gini nih, thread gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gini, nah sekarang tinggal jalankan kembali service-nya. Dan sudah bisa dicoba di Insomnia kayak gini. Nah, oke. Ini dari Pak WHO. Nah, kalau pull harusnya nggak ada error kayak gitu ya. Itu perintahnya apa yang dijalankan? Nah, itu perintah yang digunakan seperti yang ditulis oleh Pak Bambang S di kolom chat. Bang, Ya, halo. mamanya Manda Oke. Oke. Oke, gini, Pak WHO, kita boleh gantian share screen ya. Nah, monggo silakan di share screen-nya. Nah, nih. Belum ya? Oh, ini. Oke. Coba cek branch-nya. Lagi ada di branch mana? Oke, pindah dulu. Nah, create new branch saja. Nah, itu. Create new branch saja. NoDB. Ya. Oke, cancel aja. Oh. Oke. So, ini layar saya masalah juga ini. Bentar. Nah, ini aja. Ya.
Wait. Oke. Nah, sekarang sudah bisa lanjut bikin branch-nya di sini aja. Monggo, silakan. Nah, oke Pak WHO, silakan bikin branch-nya dulu, ya kan? Bikin branch-nya dulu. Ini check out main B, DB, enter, yap, Arifin, DB. Nah, oke, udah berhasil. Ya, sekarang saya minta search-nya lagi dong. Oke, ini berarti servisnya tinggal dijalankan. Nah, yap. Oke. Oke. Kalau sudah berhasil dijalankan servisnya, atau gini, saya mau cek dulu sudah berapa sudah berapa yang sudah berhasil jalankan servisnya, boleh chat dong. Ya Romo sudah hadir, sudah. Oke. Skui gasken sudah. Yap. Oke, alhamdulillah sudah lumayan banyak yang berhasil, Pak. Alhamdulillah. Nah, oke, dari sini harapannya kita semua sudah dapat nih gambaran bahwa microservice itu berjalan masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, kan? Nah, kita nggak ada urusan nih kalau misalkan contoh, misalkan di sini ini author service ya.
Kan kalau misalkan kita mau ngambil data buku dan autornya siapa, berarti kan ada komunikasi antara data buku, service buku dengan service author untuk ngambil data-data autornya. Nah, tapi di microservice kita bisa mematikan sebuah service sekalipun itu dibutuhkan oleh service lainnya. Nah, nih nggak ada masalah kan, yang untuk service masih tetap jalan. Nah, cuman paling-paling ya data autornya nggak bisa terambil. Nah, tapi klien akan tetap dapat data booknya karena book service-nya nyala. Atau kalau programmernya males, tinggal bilang aja request tidak dapat dipenuhi, gitu aja. Itu juga bisa, kan? Nah, tapi kalau agak rajin ya kirim aja data booknya tanpa ada data autornya, karena memang service autornya nggak nyala. Gitu ya. Nah, dan kalau misal kita sudah pisah service kayak gini, tidak disarankan untuk satu service mengurusi data yang berkaitan dengan service yang lain. Walaupun bisa, tapi tidak direkomendasikan. Misalkan di book service ini, karena service autornya mati, jadi kita langsung connect ke database-nya si service author, lalu kita query dari service book. Nah, ini memungkinkan dan mungkin boleh untuk sementara waktu sampai service autornya dinyalakan kembali. Tapi kalau semuanya normal, itu tidak direkomendasikan. Nah, sebaiknya service apa, spesifik mengurusi apa. Nah, kayak gitu. Jadi supaya maintenance-nya juga nggak bingung. Misal contoh kenapa itu tidak direkomendasikan adalah misalkan kita mengubah data author dari service book. Nah, kemudian ada klien yang mengakses service author. Ya, di sini ada hasil yang berbeda. Misalkan dilakukan bersamaan ya. Nah, kita kan nggak bisa jamin datanya masuk lebih dulu baru dikirim, atau dikirim dulu baru datanya masuk. Nah, kita kan nggak bisa jamin. Jadi klien kita itu nggak dapat, bisa saja nggak dapat data author yang datang dari book service. Nah, karena mungkin dia request-nya lebih dulu gitu. Nah, itu kan ada dua sumber gitu yang akan menghasilkan perbedaan data. Nah, kalau misalkan di case-nya rekan-rekan sekalian nggak ada masalah kayak gitu, ya udah berarti nggak apa-apa. Cuma di case yang umum itu tidak direkomendasikan. Nah, oke, kalau sudah berhasil menjalankan keempat servisnya, nah sekarang pertanyaannya gini, lah kalau ada 15 servis, berarti harus 15 kali menjalankan dong. Nah, sebenarnya sih jawabannya iya ya, tapi untuk membantu proses development, kalau misalkan rekan-rekan sekalian males untuk jalankan buka terminal 4 gini, untuk jalankan semuanya, ya mending ini dimatikan. Nah, sekarang di sini kita punya kode namanya run.py. Nah, di run.py ini kita menjalankan semua aplikasinya di satu port yang sama. Misalnya saya ganti aja lah 8000. Nah, yang menggunakan di port yang sama. Nah, ini sebenarnya boleh juga dipakai untuk di production, tapi nanti service kita malah nggak bisa, service kita malah jadi homogen ya. Maksudnya ya semuanya harus pakai teknologi Python gitu. Nah, di sini kita menggunakan Workzope. Nah, Workzope ini library untuk menjalankan
aplikasi di level WSGI. Nah, ini ada keyword baru, nanti silakan di-explore tentang WSGI ya. Nah, di sini saya menload atau mengimport semua service yang saya buat, kemudian di sini saya daftarkan. Author service menjadi service yang utama. Kemudian saya run semuanya di sini. Nah, semuanya dapat diakses di port 8000. Sekarang tinggal jalankan saja Python run.py. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Ya. Sekarang tinggal buka insomnia-nya. Ini kan sudah ada di port 8000. Kalau di send, get all authors. Nah, sekarang kita lihat di kode kita. Di sini kalau /book, dia akan mengakses book service. Kita coba. /book. Nah, ini dapat books. Kalau order, kita dapat orders. Kemudian kalau customer. Nah, kita sudah dapat customers. Nah, oke. Tinggal tambah slash-nya aja di sini. Kayak gitu. Ya. Nah, di level WSGI ini, kalau kita lihat, service kita itu berjalan di level di bawah dari bagian run.py ini ya. Jadi run.py ini menjadi satu pintu akses untuk mengakses service-service yang ada. Ini kan service-service-nya yang sudah terdaftar. Nah, di dari service yang sudah terdaftar, kemudian dijalankan di bawah port 8080 nih contohnya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti bebas saja, terserah. Mau 8000 juga nggak apa-apa. Nah, karena dia di bawah port yang sama, berarti dia sebenarnya ada di satu web server yang sama. Nah, web server yang dibuat oleh WSGI ini. Nah, sekarang microservice kita sudah tidak lagi microservice ya. Jadi dia sudah menjadi satu service yang sama. Cuman kita modularkan kodenya. Kita buat jadi terpisah kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, dia kembali ke gambar yang ini sebenarnya. Nah, jadi di sini ngumpul jadi satu. Nah, makanya saya bilang tadi ini adalah untuk kebutuhan development. Kalau kita males untuk membuka 4 terminal, jalankan satu-satu. Nah, bisa kayak gini. Atau bikin shell script untuk menjalankan semuanya juga boleh. Nah, kayak yang ada di branch master sini. Oh, branch master saya udah update ya. Nah, jadi ada di sebelumnya itu jadi saya membuat shell script untuk menjalankan semuanya. Cuman yang saya belum buat adalah shell script untuk memberhentikan semuanya ya. Jadi nggak bisa berhenti. Nah, kayak gitu. Ini untuk proses development aja, karena di sini debuggernya juga nyala. Dan menggunakan kayak gini nih, kita cuma bisa untuk satu teknologi yang sama ya. Di sini teknologi Python-nya. Jadi kalau misalkan mau framework yang lain yang mendukung level WSGI, kayak Flask, kayak Django itu mendukung, itu bisa dijalankan bersamaan kayak gini. Misalkan author service menggunakan Flask, book service menggunakan Django, itu bisa aja kayak gini, sini. Nah, tapi kalau beda bahasa udah nggak masuk ke sini ya. Nah, kayak gitu.
Oke, dari Pak Syawal. Nah, pertanyaannya. Itu kalau gabung servisnya di port 8080 masih bisa dipakai jika setiap servisnya beda server. Oh ya, benar. Kalau dijalankan sendiri ya memang bisa. Jadi contohnya gini. Misalkan saya menjalankan run.py yang ini adalah gabungan dari semua service. Nah, di sini saya jalankan lagi misalkan yang outer service. Nah, di sini portnya, karena portnya tidak tabrakan, jadi bisa-bisa aja dia jalan. Jadi kita mau akses yang mana aja, ya jalan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nih. Jadi yang ini saya menjalankan melalui run.py, dia ada di bawah port 8080, kemudian yang terminal yang ini saya menjalankan outer service. Ya, berjalan di bawah port 8000. Nah, karena tidak ada yang crash, tidak ada yang tabrakan, jadinya ya kedua-duanya adem ayem jalan. Mantap. Nah, sekarang kalau kita ganti portnya ini jadi 8000 ya. Nah, sekarang kita jalankan tutup. Maka akan ada error nih. Address already in use. Nah, artinya alamatnya sudah dipakai. Localhost 8000 kan sudah dipakai nih. Localhost 8000 sudah dipakai. Dipakai sama ini. Nah, jadi ini harus kita matikan, baru kita bisa jalankan di port 8000. Kalau kita jalankannya outer service, errornya sama. Kayak gitu. Yang penting nggak ada crash, aplikasinya, servisnya pasti akan jalan harusnya. Nah, oke. Oke, nah ini implementasi microservice dan ini belum menggunakan DBMS. Nah, tugasnya rekan-rekan sekalian adalah coba di rumah menggunakan DBMS ya. Nah, contohnya udah ada sebenarnya di repository ini juga. Tapi ya kalau berhasil berarti mencoba, kalau gagal berarti nggak mencoba, soalnya udah ada. Nah, oke, nah sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Oke, kalau ada yang ditanyakan silakan unmute mic-nya atau boleh ketik di kolom chat. Monggo. Saya tak minum dulu ya, Pak. Buat teman-teman kalau ada yang mau sharing cara connect ke DBMS, Mas, hehehe, gimana ya, Adi? Dicantolin aja, Mas. Santai. Oke. Padi. Kayak jemuran dong. Ya, nah. Iya. Nah, jadi gombalan ke jemuran itu kan kalau mau connect kan dia perlu hanger ya. Nah, jadi perlu konektor. Nah, jadi harus install dulu konektornya. Misalkan kita pakai jemurannya MySQL, ya berarti konektornya MySQL. Nah, gitu ya. Nah, tinggal install konektornya MySQL di Python, nanti kita udah bisa connect ke database-nya. Nah, kalau yang contoh sebenarnya ada di sini. Sebentar, buka branch master. Iya.
Oke, ini jadi berantakan, nggak apa-apa. Nah, contoh yang outer service. Ini, saya menggunakan modul MySQL Connector. Ini, saya menggunakan MySQL Connector, lalu di sini saya connect ke database, lalu di endpoint di service-nya. Nih, kalau mau bagian untuk ambil data author, saya query nih ke MySQL. Datanya udah dari DB. Nah, ini juga udah insert nih. Nah, udah ada contohnya. Nanti tinggal dicoba di rumah, cari-cari gimana cara munculin kode ini. Kayak gitu. Jadi kalau mau connect ke database, tinggal install modulnya, kemudian import, dan lalu connect ke database-nya. Nah, ini nggak harus MySQL, bisa bebas. Mau SQLite, Postgre, Oracle, kalau misal ada. Pakai yang lain juga boleh, Mongo, atau Maria, Elasticsearch, kalau misalkan mau yang untuk search engine. Ya, bisa-bisa aja. Nah, Nih kalau Micronaut servis apaan? Ya apa? Servis apaan? Kalau Micronaut servis apaan? Oh itu Micronaut itu temennya Coconut. jadi lapar. Efek siang nih. Micronaut Pak. itu servis apa? Pak Tur Pak Seno. Monggo Pak Tur, Mas. Ya Pak. Nah, jadi Micronaut itu framework di bahasa pemrograman lain. Ya, di Java itu ada framework namanya Micronaut. Mungkin yang lebih terkenal Spring Boot. Nah, atau Spring. Nah, ini ada lagi framework di Java namanya Micronaut. Nah, Micronaut ini memang bagus untuk microservice dan dia juga cloud native. Cloud native itu artinya kalau mau lebih detail baca di dokumentasi Micronaut. Tapi cloud native itu dia apa ya, di framework itu tuh pokoknya sudah enak lah untuk kita bermain dengan cloud computing. Nah, kayak misalkan kalau kita pakai serverless di AWS, nah itu Micronaut tuh sudah sangat-sangat mendukung dan sudah ada modul untuk pre-configuration namanya. Jadi udah terkonfigurasi di dalam Micronaut-nya. Pak Aji, oke siap. Nanti saya coba. Terima kasih. Oh, oke, mantap. Lagi tadi ada lagi gimana ya tipsnya untuk tetap mempertahankan Atomic dari database jika dibuat dalam service terpisah. Misal terjadi update pada data master, maka di data transaksional juga harus berubah mengikuti master. Contohnya dalam hal foreign key. Oke. Karena database terpisah, jadi kalau ngatur foreign key-nya udah nggak lagi di level database, tapi di level service-nya. Misalkan ya berarti coding-nya nambah gitu. Nah, untuk proses integrasi berarti kan di sini ada komunikasi antar service. Nah, komunikasi antar service tadi saya mention sedikit itu dilakukan melalui HTTP request. Nah, atau kalau mau real time itu bisa menggunakan WebSocket. Nah, tapi itu kalau kita bahas nanti ya beda hal. Tapi dengan menggunakan HTTP request kita bisa misal dari service master nih ada update, ya tinggal kirim aja datanya tinggal post aja datanya ke service yang transaksional, tinggal post plug. Nah, service transaksional kan sudah terima datanya, ya sudah selanjutnya tinggal diurus oleh yang transaksional. Nah,
Kemudian kalau update itu biasanya yang berkaitan sama data transaksional itu kalau penambahan dan pengulangan data. Tapi kalau perubahan data itu nggak berkaitan secara langsung biasanya. Nah, karena kan datanya beda tempat. Ya, kalau yang transaksional perlu data master, dia tinggal ngambil. Kalau yang mau berubah, ya dia ngambil itu. Sudah. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk foreign key dari level database itu nggak ada, kecuali database-nya satu. Nah, kalau bisa, nggak bisa. Nah, lanjut, Pak. Gitu. Oke, siap. Terus, ini Mas Riki. Oh, ini balik lagi ke halaman workshopnya di mana ya? Halaman workshopnya di depan rumah. Bukan. Ini Halaman workshop yang mana? cek di IG-nya. Oke, cek Mas Riki, cek di IG-nya ASA atau Praksis ya. Itu ada halaman workshop. Namanya apa? Bukan, maksudnya ada 3 bagian tadi. 3 bagian mana ya? 3 bagian mana, Pak Riki? Ini. Mana Pak Riki? Halo Pak Riki? Bisa angkat. Nah, apa maksudnya ini Pak? Biar jelas. Yang setelah itu apa coding tadi, codes itu kan pindah ke halaman workshop tadi itu yang ada 3 bagian, itu masih di Visual Studio Code kan? Oh. Insomnia kali. Insomnia ya? Nah. Yang ini. Iya. Ini apa nih? Oke, insomnia. Insomnia ya? Yap. Bisa tolong dijelaskan gitu? Masih bingung. Oke. Nah, jadi insomnia ini adalah software untuk mensimulasikan REST API kita. Nah, jadi seolah-olah kan kita sudah buat REST API. Nah, nanti yang menggunakan REST API kita yang sudah kita buat ini, itu akan mendapatkan seperti apa. Nah, itu hasilnya itu disimulasikan melalui insomnia. Misalkan, saya menjalankan servis yang author aja, yang dekat. Nah, ini misalnya author service nih sudah jalan. Nah, terus untuk tahu bahwa author service sudah jalan atau belum, dan hasilnya bagaimana, gimana caranya? Nah, kita gunakan insomnia kayak gini. Nah, kayak gitu. Mana insomnia? Oh, ini. Nah, jadi cuma alat bantu aja untuk ngecek servis kita gitu ya Pak. Oke, terima kasih. Siap. Siapa? Siap. Nanti apa ya? Ini puasa kita lagi ini Pak. Dengan apa? Belum kan? Ini dari Bu Erna. Oh, Erna. Oh. Saat install insomnia, jika sudah terinstall XMPP atau lokal server lain, apakah bisa bentrok? Insomnia nggak menyebabkan bentrok kalau sama XMPP karena insomnia tidak menjalankan web server apapun gitu ya. Jadi ya insomnia mungkin bentrok sama yang lain, tapi kalau sama XMPP urusan web server enggak. Jadi aman. Nah, yang kemungkinan bentrok adalah kalau kita praktek kayak gini, kan XMPP kan dia menjalankan local web server ya. Nah, di sini service kita itu juga sebenarnya local web server. Nah, kalau misalkan dia berjalan di tempat yang sama, maksudnya di alamat yang sama, dia akan bentrok. Sama Bitnami.
Bitnami itu yang punya produk XMPP ini kan ya, Bu ya? Hah? Iya, nih. Coba. Nah, oh bukan. Nggak tahu. Nah, iya. Oh iya. Oh iya. Nah, ya. Jadi aman sih sebenarnya kalau insomnia. Aman-aman. Ya, ini tak kembalikan. Aman, Mbak Erna. Oke, terima kasih. Siap, ditunggu kirimannya. Sudah cocok, Mbak Erna, sendol. Ya, silakan ada yang mau sharing. Silakan sekarang. Kawan-kawan kan sudah teman keempat nih. Barangkali mau ada sharing. Ada guys yang barangkali mau ada pengalaman baru mungkin bisa di-sharing. Silakan. Woi, alhamdulillah sudah bisa ambil data dari database. Mantap. Alhamdulillah. Muhammad Farur Razi Bimo Arfianto. Kalau mau konfigurasi WSG di Apache gimana ya, Mas? Kalau di Apache dia kan punya yang namanya virtual host ya. Nah, kalau misalkan mau dilakukan hal yang sama kayak gini, nah, kalau saran saya sih mending pakai virtual host-nya Apache. Nah, itu nanti kita tinggal setting URL-nya kayak gini. Terus restart Apache-nya udah langsung bisa diakses sama persis kayak gini. Nah, keywordnya Apache Virtual Host. Nah, tapi kalau pakai Apache Virtual Host nanti tetap harus jalankan service-nya. Nah, soalnya kita di situ gabungkan sama proxy pass. Proxy pass tuh kalau di Nginx namanya apa namanya ya? Istilahnya tuh port forwarding gitu. Nah, ini kayak gitu. Nah, reverse proxy itu dari Pak Bambang S. Nah, terima kasih Pak. Nah, kalau kayak contoh yang saya tampilkan, ini kan sudah kerasa microservice-nya, tapi mungkin belum nikmat ya. Karena tujuan dari microservice ini juga salah satunya adalah kalau misalkan kita ada perbedaan penggunaan teknologi, misalkan dari kubu barat bilang, Python lambat. Nah, dari kubu timur bilang, tapi Python gampang gitu. Nah, ini kan bisa jadi perdebatan panjang ya seperti yang sudah-sudah. Tapi dengan munculnya microservice karena bisa teknologi, berbagai macam teknologi bisa berjalan berbarengan, seharusnya sudah nggak ada lagi perang teknologi yang kayak gini. Ya itu sudah lawas lah ngomong ini lebih bagus, itu lebih bagus, yang itu jelek. Nah, jadi kita sudah bisa jalan barengan walaupun bahasa pemrograman kita beda. Nah, ini Pak Pak Kuat Indartono.
Bisa. Nah, itu. Bisa Pak. Pak Kuat. Untuk yang oke Pak Kuat Indartono, mohon maaf saya bergabung. Untuk pembelajaran yang mulai tanggal 4 itu bisa diikuti online-nya. Bisa Pak. Untuk selama COVID ini online, tapi nanti kalau pasca COVID sudah pasca COVID kalau memang selama kan kita 3 bulan Pak. Jadi kalau misalnya ternyata bulan Juni COVID sudah nggak ada gitu ya, ya kita harus jangan harus offline Pak, harus di lokasi karena biar kita punya chemistry yang sama. Gitu Pak Kuat. Monggo. Satu, kalau menurut surveinya, saya tadi banyak mendengarkan peredaran surveinya Denny JA. Oh, Juni COVID selesai. Saya senang Pak. COVID disurvei. Kayak pilkada. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak. Ada lagi? Bimo, oke Mas, akan saya coba. Sip. Mas Andi, ini ada Andi Awidarto meneng ae. Di mana tadi? Kita lihat tadi. Ada Andi Wijanarko. Sekalian absen ini. Mas Andi Wijanarko udah bisa kan? Mas Romi, ada yang mau di-sharingkan nggak Mas Romi? Oke, sepertinya sudah. Oke, sepertinya sudah laparnya udah mulai kerasa nih, jadi sepi. Oke, teman-teman, ada lagi nggak Mas? Paling terakhir Pak. Nah, Oke. sebenarnya microservice ini kan memang solusi untuk software yang besar yang memang proses bisnisnya sudah banyak, kebutuhannya juga sudah besar, dan timnya juga beragam. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian software yang dikembangkan belum begitu besar atau timnya juga kecil, nah itu untuk menggunakan microservice sendiri harus berpikir 2 kali karena dari sisi deployment juga itu butuh orang sendiri memang. Jadi ya kalau misal memang perlu microservice ya baru dipakai gitu. Kalau misal belum perlu ya pakai solusi yang lain gitu ya. Pak Andi. Ya makasih Pak Andi. Andi, sampean Iya. sharing dong. Diam aja. Nah, kalau misal butuh solusi dari microservice baru dipakai. Nah, kalau misal kita butuh proses yang cepat gitu, nanti kita bisa bikin misalkan binding dengan bahasa pemrograman lain. Saya sudah coba binding Go ke Node.js, binding Rust ke Node.js. Jadi tanpa microservice pun mereka bisa jalan sama-sama gitu. Nah, itu aja. Mudah-mudahan hari ini dapat insight baru gitu ya Pak ya, dan bisa bermanfaat. Oke. Terima kasih Mas Robi. Terima kasih teman-teman ya. Itu paling tidak ya masih pengantar lah ya. Penting apa namanya? Ya kita belajar microservice. Memang mungkin kalau untuk diimplementasikan sendiri sepertinya oke, kita lihat. Kalau untuk diimplementasikan sendiri memang lumayan ya tapi untuk belajar boleh lah. Tapi kalau nanti sudah kita berpikir kita mau bikin produk yang akan scalable gitu kira-kira ya, mungkin disiapkan dari awal itu akan lebih bagus.
Ya biasanya kan problem kita itu kan kita nggak pernah menyiapkan dari awal, sehingga ketika tiba-tiba ada banjir traffic, selesai sudah. Seperti yang banyak terjadi ketika banjir traffic, nggak siap, down dan sebagainya. Tapi ya memang kadang terlalu overkill kalau kita ya targetnya nggak gede, nggak untuk pakai microservice. Gitu ya, nanti bisa dipelajari bareng-bareng. Ini tadi ada satu pertanyaan nih. Pak Sulhan, Mas, apakah semua proses algoritma di-provide oleh API? UI hanya berfungsi untuk menambahkan saja tanpa processing. Oke, Mas. Pak Sulhan. Ya, Nah, ini ada sebaiknya seperti itu. Di processing di UI, karena UI itu ada di sisi klien, berarti itu memanfaatkan resource yang ada di klien. Kita nggak pernah tahu klien pakai komputer RAM berapa, CPU-nya apa. Jadi kalau kita lakukan processing yang berat, kasihan user kita. Nah, makanya proses itu ada di server gitu ya. Nah, karena kita bisa ngontrol server kita. Kalau terlalu berat, kita bisa gedein. Gitu. Nah, kalau klien kan kita nggak bisa kontrol. Nah, untuk processing di UI boleh, tapi kalau kepepet. Itu aja. Ini aja menampilkan. Oke. Terima kasih. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Sulhan sama-sama. Oke, itu dulu ya. Minggu depan kita lanjut ke data engineering ya. Minggu depan data engineering. Oh ya, tadi silahkan kalau yang mau masuk ya, tanggal 4 Mei silahkan daftar sekarang untuk kelas mulai dari basic banget. Kalau ini kan kita lompat-lompat nih. Maksudnya sekilas-sekilas. Untuk yang bootcampnya full dari Senin sampai Jumat selama 3 bulan dan nggak bayar. Santai. Ya, nggak berbayar. Nggak perlu pakai kartu-kartuan. Ya, gitu aja dari kami, dari Praksis, dari ASA. Terima kasih. Kita tutup workshop kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Mbak Erna. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Bapak. Pak Sulhan lah nggak ketemu. Ya, terima kasih Pak Gus. J. Sun.